Ini judulnya adalah ciri-ciri kedunguan. Bahasa Jawanya tanda-tandane wong goblok. Iya, iya. Untuk mengetahui tingkat intelektualitas seseorang, tidak diperlukan bukti ijazah atau sertifikat pendidikan. Sebetulnya ijazah itu hanya sebagai bukti bahwa orang itu pernah sekolah, bukan bukti kepintaran. Sekalipun ijazahnya ada S1, S2, S3, tetapi apabila ketika dia terburu menjawab sebelum selesai mendengarkan lawan bicara mengurai pikirannya, maka S3-nya dinyatakan gugur. Ketika dia terburu menjawab sebelum selesai mendengarkan lawan bicara menguraikan pikirannya, maka S3-nya dinyatakan gugur. Ketika dia terburu membantah atau menyangkal sebelum paham betul pokok pemikiran lawan bicara, maka S2-nya gugur. Ketika terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum diuji kebenarannya, maka S1-nya gugur. Ketika menyebut kata puskesmas dengan kata kesmas, maka berarti dia tidak pernah sekolah. Selesai. Kira-kira begitu sajalah. Apabila engkau belajar mengolah jiwa, sampai engkau mampu ketika berbuat baik kepada siapapun, tidak pernah mengharapkan imbalan apapun, maka percayalah keberuntungan akan datang bertubi-tubi tanpa diduga dan diperkirakan. Belajarlah berbuat baik dengan suara senyap. Nanti kebaikanmu akan menjerit sendiri dengan suara lantang. Dulu hidupku baik-baik saja, wahai kekasihku, tetapi sekarang sejak engkau bersemayam di dalam otakku, sekarang aku menjadi sering lupa dan lebih suka menyendiri. Sekarang engkau telah menjadi bayang-bayangku sendiri yang selalu menyertaiku kemana saja aku pergi. Bahkan lebih dari itu, bayang-bayang tubuhmu akan lenyap ketika masuk dalam kamar gelap. Tetapi bayang-bayangmu tidak pernah menjauh dari pikiranku. Aku tidak pernah sendirian, melainkan bersama bayang-bayangmu. Jangan berharap aku akan mengemis cinta kepadamu. Aku hanya minta kepada Tuhanku untuk merestui cintaku kepadamu. Sekalipun kau tetap menolak, sekalipun hanya bersama bayang-bayangmu, tak mengapa, aku tetap rela. Aku yakin, wahai kekasihku, ketika Tuhan telah memberikan restu kepadaku, apapun yang engkau katakan, cinta mustahil akan menjadi kenyataan. Aku tetap pada pendirianku, tidak akan berubah sedikit pun. Aku akan memberikan penghargaan kepada seseorang sesuai dengan kapasitasnya. Apabila lebih, maka dia akan bangga diri. Sebaliknya, bila aku memberikan penghargaan kurang dari kapasitasnya, dia akan pergi. Apa yang telah kuberikan kepadamu
adalah sesuai dengan kapasitas yang engkau miliki. Aku tidak mengancam, tetapi hanya memperingatkan, wahai kekasihku, bahwa orang yang selalu memaafkan kesalahanmu ketika pergi sangat sulit untuk kembali lagi. Mulai sejak sekarang engkau jangan banyak berkeluh kesah, nanti engkau semakin sengsara. Lebih baik bandingkan. Sampai sekarang engkau bersikeras menilai cintaku kepadamu sebagai kemustahilan mereka disebabkan karena mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Ternyata tidak punya keistimewaan yang patut dikagumi. Ternyata akhirnya aku bersabar Ternyata akhirnya aku tersadar memerangi kemarahan adalah lebih mudah daripada menyembuhkan penyakit stroke akibat darah tinggi. Namun demikian sampai sekarang aku masih belum paham. Apakah wajahmu yang dulu cantik jelita sekarang telah berubah? Atau sebenarnya karena engkau telah menunjukkan watakmu yang sebenarnya? Engkau bebas. Apapun dapat engkau jadikan bahan eksperimen, supaya nanti betul-betul menjadi paradigma eksperimentalis. Tetapi jangan bereksperimen dengan perasaanku. Terima kasih.